Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang evaluasi pembelajaran yang mencakup tentang persiapan perangkat pembelajaran, proses, serta penilaian pasca COVID-19. Persiapan perangkat pasca COVID-19. Perangkat pembelajaran merupakan pedoman atau petunjuk bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat disiapkan oleh guru maupun dari pihak lainnya. Perencanaan perangkat pembelajaran tetap menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada di sekolah. Hanya saja, implementasinya dalam pembelajarannya yang berbeda. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 adalah berakibat pada semua pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Berubahnya sistem pembelajaran dialihkan dengan belajar di rumah jelas diperlukan penyusunan kembali perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh. Paparan di atas membuktikan bahwa perangkat pembelajaran sangat berperan penting dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Pada perangkat pembelajaran merupakan sekelompok media atau sarana yang digunakan guru dan siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Antara lain, jenis-jenis perangkat pembelajaran yang dapat digunakan adalah yang pertama, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat yang dapat dikembangkan oleh setiap suatu pendidikan. Yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dikenal dengan istilah merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan sumber belajar yang memuat sekumpulan kegiatan dan materi mendasar yang dapat digunakan secara bersamaan dengan sumber belajar maupun media pembelajaran lainnya. Selain menjadi sumber belajar, LKS juga menjadi pedoman guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada media pembelajaran. Media pembelajaran berarti media yang berperan sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Media yang baik adalah media yang mengaplikasi keinginan peserta didik untuk mempelajari materi yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan atau dalam jaringan. Pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat mobil seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang bisa digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dari kesimpulan bahwa suatu perangkat pembelajaran sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, berhasil tidaknya pendidikan tergantung pada perangkat pembelajaran yang digunakan. Peserta didik masih merasa kesulitan dalam proses pembelajaran daring pada masa COVID-19 dan kurangnya fokus peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Proses evaluasi pembelajaran pasca pandemi. Metode yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan metode sebelum pandemi COVID. Namun karena keterbatasan waktu pembelajaran, sehingga terdapat beberapa metode pembelajaran yang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Contohnya adalah metode eksperimen, biasanya dilakukan di luar ruangan, sehingga agak sulit diterapkan pasca pandemi COVID-19. Pembelajaran di tingkatan sekolah dasar sendiri masih terbiasa dengan metode ceramah, sehingga metode eksperimen tidak terlalu berpengaruh dalam berjalannya proses pembelajaran. Dalam metode pembelajaran di sekolah dasar perlahan dapat berjalan dengan maksimal. Hanya perlu peningkatan semangat dari pendidik kepada siswa dengan cara mengembangkan kembali kreativitas dari pendidik dalam mengolah metode pembelajaran yang menarik. Ketika semangat dari objek atau pendidik dan subjek atau peserta didik, maka pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Penilaian pasca COVID. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu bagaimana membantu siswa memahami konsep dan materi dengan baik dan benar. Guru dapat melakukan dengan memberikan pemeriksaan langsung seperti peserta didik ditanya terkait materi sebelumnya. Dan dari jawaban peserta didik, guru dapat memberikan penilaian langsung kepada siswa. Ada seperti penggunaan rapor digital. Rapor digital ini dapat digunakan untuk mengambil data-data penting dan nilai-nilai hasil evaluasi. Dengan rapor digital ini diharapkan dapat menunjang serangkaian proses evaluasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, membuat kelompok yang terdiri 6-7 siswa. Tujuannya agar peserta didik lebih mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Guru dapat melakukan penilaian dengan melihat interaksi pribadi peserta didik antar kelompok. Dan guru juga dapat menilai dengan menugaskan peserta didik dalam pembuatan suatu karya secara berkelompok.